kita semua, selamat berjumpa kembali dalam New Life on Air, persembahan dari Gereja Sidang Jemaat Allah New Life. Mari kita siapkan hati beribadah kepada Tuhan dan diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Kami terima sukacita-Mu ya Tuhan, kekuatan bagi jiwa kami untuk taklukkan segala badai dalam kehidupan kami di tahun ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, Kaulah sukacita kami Tuhan, dan inilah hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami, gereja-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita saudara-saudara, senang sekali berjumpa kembali. New Life on Air kali ini membahas tentang kritik. Nah, kalau ada pertanyaan saat ini, apakah atau siapakah yang senang dikritik? Maukah saudara mengangkat tangan? Banyak orang tidak mau dikritik. Kita mau bahas dari firman Tuhan, bagaimana menghadapi kritik. Saudara-saudara, pengertian kritik itu sendiri, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.
Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Wah, kalau dilihat pengertiannya dari Google, sangat positif ya saudara. Nah, kritik dari sudut pandang si pemberi kritik. Kritik lebih bersifat subjektif, menurut penilaian diri sendiri terhadap sesuatu, termasuk terhadap Anda dan karya-karya Anda. Karena kritik sifatnya kebebasan menilai dan memberi pendapat, maka perlu ditinjau dan dipertimbangkan. Kalau ada kritik buat kita, pasti kita akan tinjau dan kita akan pertimbangkan. Nah, dari sisi pemberi kritik, tujuan kritik tidak sama. Ada kritik yang ditunjangi dengan kasih sayang. Jadi maksud diberikannya kritik supaya orang itu lebih maju, supaya karya-karyanya lebih hebat, supaya karyanya lebih baik. Tapi ada juga kritik yang dilatar belakangi unsur iri hati atau ingin menjatuhkan. Sering kita temukan kritik seperti ini. Tapi ada juga kritik yang memang tanpa dasar apa-apa. Apa itu maksudnya? Jadi seseorang, si pemberi kritik, memang dia kehidupannya atau pribadinya sehari-hari memang senang aja memberi kritik, ya. Jadi dia tidak ada alasan untuk kemajuan atau dia juga tidak ada iri hati. Dan memang orangnya memang begitu, memang suka kritik. Nah, saudara, kalau sekarang kritik dinilai dari si penerima. Dari si penerima kritik. Jika kritik diterima dengan hati terbuka dan pikiran positif, kritik bisa menjadi alat pacu untuk sebuah perbaikan dan kemajuan. Setuju ya? Kritik yang diterima dengan pikiran negatif akan membuat kita patah semangat dan bisa menimbulkan kesedihan mendalam. Bahkan ada kritik yang bisa menimbulkan permusuhan. Nah, gara-gara dikritik pakaiannya, tiba-tiba orang itu nggak nongol lagi dalam pertemuan. Gara-gara seorang penceramah dikritik ceramahnya, dia langsung ciut. Nanti mau ceramah, takut salah. Gara-gara si pemimpin pujian dikritik suaranya, dia langsung tidak mau pelayanan lagi. Banyak dampak kritik yang jika diterima dengan hati yang negatif akan menghasilkan dampak yang negatif. Nah, itu dari sisi si penerima kritik. Jadi ada si pemberi, ada si penerima. Sekarang kita tinjau lewat kritik sebenarnya siapa sih saudara yang dirugikan dan diuntungkan? Siapa yang untung dan siapa yang rugi? Orang yang selalu tidak menerima kritik, mereka lah yang akan mengalami kerugian. Mari kita lihat Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lihat ini keuntungannya. Orang yang memberikan telinganya kepada teguran atau kepada kritik yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Dia akan berbahagia. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Sekali lagi, si penerima kritik dia yang diuntungkan. Jadi si pemberi dia tidak untung, tidak rugi. Tetapi si penerima dia menentukan kualitas atau gunanya sebuah kritik. Tapi herannya saudara-saudara, kritik yang prinsipnya berguna untuk si penerima, bukan untuk pemberi. Kadang-kadang kalau ada si pemberi kritik yang kritiknya tidak diterima, wah dia bisa marah. Itu anehnya. Banyak orang yang bermasalah dan menjadi marah ketika kritiknya tidak diterima. Lalu dia bahkan bisa menjadi jahat. Nah saudara, mari saya mau ajak. Kritik itu kita belajar bisa menjadi pertentangan seperti kita belajar dari Nehemia. Mari kita buka Nehemia 6 ayat 1 sampai 16. Tentang pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan,
Aku telah melakukan satu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Jadi ini kisah tentang Nehemia yang sedang membangun tembok Yerusalem, lalu ada musuh-musuhnya yang tidak ingin hal itu diselesaikan. Jadi dengan segala cara, musuh-musuhnya ini memberi surat undangan untuk pertemuan dengan harapan Nehemia tinggalkan pekerjaannya sehingga pekerjaannya tidak selesai. Apa respon Nehemia? Dia sampai 4 kali membalas dengan jawaban yang sama, aku tidak bisa datang. Nah, kita baca selanjutnya saudara, ayat 5. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dari Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Kembali Nehemia diganggu lagi, dibilang ada rumors ya, ada isu bahwa Nehemia ini punya motivasi ingin menjadi raja dan dia ingin mendapat penghormatan ya. Lalu Nehemia menjawab, tidak ada seperti itu hanya isapan jempol. Berikutnya ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga, kata Nehemia. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabil, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Nehemia diancam bahwa dia akan dibunuh. Jadi dia diminta datang bertemu di rumah Allah di bait suci. Tetapi Nehemia menjawab ayat 11, tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, perhatikan ini saudara, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Mari belajar dari Nehemia. Yang pertama, saya dan saudara, kita diciptakan oleh Tuhan secara unik. Setiap kita punya tugas untuk mengerjakan tugas penting di bumi ini. Dan tugasnya itu pasti spesifik, saudara. Setiap orang punya panggilan Tuhan. Nah, dalam melaksanakan tugas, Anda dikritik, saya dikritik oleh orang-orang yang menentang. Padahal tadi kita lihat ya, sebenarnya kritik itu baik, sebenarnya pengertian kritik itu bagus, sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas kita dan karya kita. Namun, kita belajar dari Nehemia apa yang dia alami, yang juga suka saudara dan saya alami, bukan? Mereka akan beritahu Anda terlalu gegabah mengerjakannya, Anda melakukannya dengan cara yang salah, Anda tidak kompeten, Anda kurang kompeten. Anda mungkin dikatakan, oh Anda kalau lakukan itu Anda tidak disukai, Anda harus berubah.
Anda sia-sia berada di sana melakukan itu. Anda lebih bermanfaat ada di tempat lain. Di situ bukan tempat Anda. Itu tidak cocok. Nah, banyak sekali yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita, yang disebut kritik. Belajar dari Nehemia. Sadari dulu, saya dan saudara punya tugas penting dan unik untuk mengerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita sejak awal mulanya. Dia punya panggilan kepada kita. Nah, saudara-saudara, pada saat itu Israel menjadi tawanan orang Babilonia, berada di pengasingan 70 tahun lamanya. Kemudian orang Babilonia membiarkan orang Israel itu pulang. Keadaan Yerusalem hancur luluh dan lumpuh. Nehemia berinisiatif dengan sebuah ide cemerlang membangun kembali kota Yerusalem. Dia akan membangun tembok Yerusalem untuk melindunginya, untuk kenyamanan dan keamanan orang-orang Israel. Dia membangun tembok Yerusalem. Apakah yang sedang sekarang saya dan saudara bangun? Sebuah Yerusalem, tembok Yerusalem kita, tembok untuk kenyamanan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani. Mungkin tembok untuk keluarga kita lindungi keluarga kita dari segala ketidaknyamanan. Nah, saudara, setiap kesempatan itu datang dengan pertentangan. Setiap panggilan saudara tidak datang dengan mulus, semua datang dengan pertentangan. Musuh Israel di ayat 1, namanya Sanballat dan Tobia dan Geshem, dan musuh-musuh lainnya. Ia tidak ingin melihat Yerusalem dipertahankan. Ia terus mengecoh dan mengacaukan Nehemia. Mereka mencoba dengan segala macam hal untuk menghentikan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Bisa saja itu hari ini adalah tembok Yerusalem, artinya keluarga kita. Bisa saja itu apa yang sedang kita bangun, usaha atau bisnis kita, atau mungkin pelayanan kita. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem tahu bahwa tembok Yerusalem sudah mulai selesai, walaupun pintu-pintu gerbangnya belum jadi, belum dipasang oleh Nehemia, mereka itu mengutus orang-orang untuk terus mengundang, mengajak Nehemia mengalihkan perhatiannya. Yang berikutnya, mereka mencoba mengejek, mereka mencoba meremehkan, mereka mencoba bikin gosip, bikin rumor bahwa Nehemia ini punya motivasi yang tidak baik. Pernahkah saudara alami? Mungkin hari ini saudara sedang alami, saudara sedang mengerjakan sesuatu yang baik, saudara sedang mengerjakan sesuatu yang besar, saudara sedang melakukan sesuatu yang Tuhan ingin saudara bangun. Tapi saudara mengalami tuduhan, saudara mengalami kritik, saudara mengalami hal-hal yang mengganggu, saudara mengalami pertentangan bahkan dari orang-orang terdekat saudara. Saudara telah membangun sekian lama, tetapi kemudian banyak yang menentang, bahkan ada ancaman seperti Nehemia diancam membunuh. Ketika ada yang berhasil, mereka mencoba memperlambatnya dengan berbagai cara demi menghancurkan sesuatu yang sedang dibangun menjadi tempat paling aman bagi setiap individu, mungkin juga bagi anggota keluarga. Ada saja yang mengancam. Dan ternyata saudara-saudara, kalau kita lihat selidik demi selidik, ketika Semaya bilang kepada Nehemia bahwa engkau akan dibunuh, Semaya ternyata menerima uang suap dari dua musuh Nehemia. Karena diketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, kata Nehemia, karena disuap Tobia dan Sanballat. Ayat 12 mengatakannya. Nah, saudara-saudara, seringkali yang kita alami, orang-orang yang terlalu berani mengecoh apa yang sedang kita bangun. Di balik itu ada uang yang menyogoknya, ada uang yang diterimanya, atau ada uang latar belakangnya. Nah, saudara, apa yang kita harus lakukan? Yang kedua, saudara-saudara, kalau yang pertama tadi, sadari bahwa saya dan saudara punya panggilan, punya tugas unik mengerjakan sesuatu di muka bumi. Yang kedua, jangan biarkan diri tertekan oleh kritikan, karena setiap pekerjaan yang baik pasti ada orang yang akan mengacaukan dan melemahkan dan mengkritik. Menghadapi kritik, apa yang harus dilakukan? Tidak perlu membela diri. Tidak perlu kita berkelahi dengan si penentang, karena tidak layak sama sekali. Mencoba melawan orang yang memiliki pendapat negatif tentang rencana Tuhan untuk Anda hanya akan membuang-buang waktu. Nehemia tidak membela pekerjaannya, dia hanya terus mengerjakannya.
Nehemia tidak menghiraukan undangan atau panggilan atau dari pihak manapun, baik yang dekat maupun yang jauh, atau yang padahal mungkin di dalamnya tersisip kemungkinan akan membuat dia lebih makmur, atau lebih maju, atau lebih hebat, atau lebih banyak mendapat pujian. Saudara, Anda juga tidak perlu membela diri, biarkan saja kritik menentang itu datang dan pergi, biarkan saja itu pergi. Nah, setiap surat dibalas 4 kali. Alkitab menyatakan oleh Nehemia dengan kalimat yang sama, bahwa dia tidak akan datang. Dia akan terus mengerjakan apa yang sedang dibangunnya oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang dia kasihi, membangun bersama-sama tembok Yerusalem. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, miliki iman menanti pembelaan Tuhan. Tetap lakukan apa yang engkau sudah bangun bersama-sama keluargamu dan fokuslah pada tujuan mula-mula. Suatu hari pekerjaan Tuhan melalui hidup Anda akan terbukti benar. Dan menurut catatan, Nehemia bukan seorang rohaniwan, dia seorang pebisnis. Berarti ini berlaku buat semua kita, apapun yang sedang kita kerjakan, ya bisnis, ya sekolah, ya karir, ya pelayanan, membangun gereja, apapun itu, tetap lakukan dengan tekun dan setia. Abaikan semua panggilan, abaikan semua tawaran, apalagi seperti yang tadi, ditunggangi oleh uang. Saudara, apa yang kita belajar menghadapi tantangan, menghadapi kritik, tidak perlu membela diri, tidak perlu melawan, karena melawan hanya membuang waktu, tidak perlu bertengkar dengan orang yang mengkritik, karena bertengkar sangat tidak layak, dan menghadapi kritik, saudara-saudara miliki hati yang besar, tetapi tetap fokus kepada apa yang kita yakin. Ini tugas dari Tuhan untuk kita, untuk jangka panjang. Bangun sesuatu sampai satu hari kita menikmati hasilnya. Nah, saudara-saudara, untuk hal itu kita perlu memiliki iman yang cukup. Kita perlu memiliki iman yang teguh, iman yang cukup untuk menantikan waktunya datang, bahwa pekerjaan Tuhan lewat saudara adalah benar adanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sejak ini kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih mantap, lebih matang, mencapai tujuan, menyelesaikan apa yang sedang kita bangun. Jangan mundur. Ingat Nehemia, dia tidak mundur. Dia selesaikan tembok Yerusalem sampai selesai dan menjadi berkat buat orang banyak. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau ikut Tuhan. Bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak, juga adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah setiap orang yang telah menyaksikan dan beribadah kepada Tuhan melalui program New Life on Air ini. Setiap orang yang mempunyai persoalan, beban-beban yang berat, sakit penyakit, kiranya menemukan jawaban dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk NTT dan Malang yang dilanda bencana alam. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dan Engkau akan memulihkan dengan sempurna semua korban jiwa, semua luka, trauma, dan kerusakan yang terjadi. Kami juga menolak segala bentuk intimidasi, ancaman teroris, dan antek-anteknya. Aparat diberi hikmat membongkar, menemukan pelaku yang bertanggung jawab sampai diadili seadil-adilnya. Kiranya damai sejahtera Allah terus ada atas bangsa kami. Kami bawa kepadamu Tuhan wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Tuhan tolong para pemimpin negara dalam menyelesaikan pandemi ini
Juga masyarakat agar mau bekerja sama dan mau mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami juga berdoa agar perekonomian dan sektor-sektor yang terdampak pandemi dapat segera mengalami pemulihan. Berkatilah Gembala Sidang GSJA New Life dan seluruh gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan gereja di Indonesia, agar diberikan perlindungan Tuhan selalu dalam kesetiaan dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja-gereja di daerah-daerah dan pedalaman, juga yang mengalami kerusakan akibat bencana, kiranya Tuhan tolong. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan segala kebutuhan akan Tuhan cukupkan. Berkatilah seluruh gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia dan seluruh utusan misi GSJA ke berbagai negara dan seluruh gereja-gereja lain yang ada di Indonesia agar menjadi jawaban Tuhan bagi kebutuhan jiwa-jiwa. Kami juga bersyukur atas penuaian jiwa-jiwa di daerah-daerah. Biarlah setiap jiwa ini terus mengalami pertumbuhan, tetap setia sampai akhir dan dapat memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Moto Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. New Life Smart 2020. Apa itu Smart? Smart adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Rias Astari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @gsjanewlife, subscribe channel ini, dan jika saudara diberkati melalui New Life on Air, silahkan share atau bagikan ke teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati.